teman-teman Orvala, kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel. Hari ini kita ada tamu yang sangat istimewa, luar biasa, teman baik kita, yaitu Romo Baltasar dari Indonesia, datang ke Rusia sekitar 20 tahun lalu untuk menjalankan misi gereja Katolik. Dan kita ada beberapa pertanyaan untuk Romo. Mungkin yang pertama, pas kan Romo datang ke Rusia, kapan ya kira-kira tanggalnya? Iya, saya ke Rusia tiba di Moskow itu tanggal 21 Oktober 1999. Wow. Iya, jadi 22 tahun lalu ya. Dan kesan pertama pas sudah datang ke Rusianya gimana ya Romo? Kalau kita kan menarik sekali 20 tahun lalu. ya, saya datang dengan suatu perasaan, sebenarnya ada perasaan takut seperti kebanyakan orang Indonesia kan melihat Rusia itu sebagai negara komunis. Oh iya. Dan itu juga yang ada dalam benak saya. Karena itu datang ke Rusia dengan suatu perasaan seperti itu, dan ketika tiba di Moskow, mendarat pertama kali di airport di Moskow, saya melihat dengan konstruksi bandaranya, lampu-lampunya yang merah, lalu asosiasi saya itu bahwa oh inilah komunis yang merah-merah seperti itu. Padahal tidak ya kan, karena udah 1999 itu kan sudah lama nggak ada apa-apa yang hubungan dengan komunis. Dan itu kan Oktober ya, kayaknya agak dingin ya cuacanya. Iya betul sekali, Oktober kan itu sudah musim gugur. Di Rusia sudah belum minus sih, masih sekitar 10 gitu ya. Cuma kan untuk orang Indonesia sebagai dari daerah tropis datang dengan jaket seadanya. Jadi begitu tiba di Moskow kan kedinginan ya. Sementara orang Rusia sebenarnya saya perhatikan mereka dengan jaket seadanya, dan bahkan ada yang belum pakai jaket. Jadi itulah perbedaan apa ya, jadi membuat juga perasaan bahwa oh ternyata iklim ini sangat membuat apa ya. Dan itu masih belum dingin ya, belum minus, belum sampai musim dingin gitu. Betul sekali ya. Dan mungkin bisa ya kita bandingkan yang perbedaan Rusia 20 tahun lalu dengan Rusia sekarang, kan pasti ada yang berubah. Menurut Romo gimana perbedaannya itu? Ya tentu sekali, selama 20 tahun ini ada perbedaan besar ya, perbedaan besar, dan tentu saja ke arah positif. Perbedaan positif itu kira-kira apa ya Romo? Ya dari segi mentalitas orang-orangnya ya, keterbukaan itu. Dulu saat saya datang pertama dan sepertinya ada kecurigaan gitu ya, orang asing datang gitu ya. Dan saya sendiri sebagai orang asing juga melihat bahwa oh ini macam susah lah untuk komunikasi, apalagi waktu itu kan belum tahu bahasa Rusia ya. Ya menarik sekali, dan mungkin kira-kira ada perbedaan lagi ya kalau Rusia dulu dan sekarang. Ya, perkembangan atau kemajuan pembangunan itu sangat nyata saya lihat 20 tahun lalu dan sekarang itu berbeda jauh. Kita ambil contoh transportasi ya, transportasi kereta api itu satu transportasi yang sangat bagus di sini ya. Dengan sekarang sudah itu wagon atau ini gerbong-gerbong baru kan gitu ya. Dari dulu pada gerbong lama, kemudian dengan toilet yang lama yang kita kenal itu sanitarna zona ya, jadi dimana pintu-pintu apa itu dikunci ya gitu. Iya, setiap stasiun itu dikunci, nggak ada kalau nggak salah ya berapa menit sebelum dan setelah stasiunnya. Iya, sekitar 15 atau 20 menit sebelum dan sesudah. Jadi dan sekarang itu dengan perkembangan baru, semua ada bio-toilet sehingga tidak ada di stasiun yang kita singgah atau di stasiun tujuan itu tidak ada batasnya, jadi tidak ada lagi sanitarna zona. Iya, itu juga sangat nyaman. Jadi Rusia menjadi lebih nyaman ya kalau bisa. Dan juga kalau Romo kan selama 20 tahun ini pernah pergi ke Indonesia berapa kali, mungkin karena kangen Indonesia ya. Jadi pernah ya? Iya. Sebenarnya kami ada aturan gitu bahwa sekali dalam 3 tahun untuk kembali ambil cuti gitu ya. Cutinya 3 bulan ke Indonesia. Tetapi karena dulu
ada permasalahan dengan visa, maka dulu hampir setiap tahun saya kembali ya, harus kembali karena bukan karena kemauan, tapi untuk memperpanjang visa itu. Karena saya memperpanjangnya di negara terdekat, Polandia atau Slovakia, tetapi beberapa kali juga harus kembali ke Indonesia. Dan itu bagus karena bisa bertemu dengan teman-teman, keluarga kan pasti. Betul sekali ya. Memang untuk mengobati kerinduan juga. Mungkin hal-hal apa yang Romo paling kangen di Indonesia waktu tinggal di Rusia selama tahun-tahun ini apa ya aja? Sebetulnya kalau sekarang sih tidak terlalu kentara itu rasa kangen atau kerinduan ya, karena dengan kemajuan teknologi apa segala macam bisa video call dengan keluarga, orang tua di sana atau saudara-saudari. Nah, dulu itu harapan satu-satunya kita atau kirim surat atau telepon ya. Telepon juga saat itu kan mahal gitu. Iya sekali. Jadi kerinduan sebenarnya yang apalagi saya orang tua sudah meninggal, jadi kerinduan itu untuk kembali berkurang ya. Ya mungkin cuaca yang hangat, makanan yang enakan, makanan itu beda sekali. Kalau makanan Rusia bagaimana ya, cocok rumah atau tidak kan? Iya, saya bersyukur bahwa sejak pertama kali saya datang ke sini saya bisa menyelesaikan itu soal makanannya. Memang bahwa makanan-makanan kaleng awalnya itu atau sosis gitu, jadi sepertinya agak susah ya untuk aneh gitu ya, karena beda jauh. Tapi kemudian pelan-pelan bisa menyelesaikan diri, dan ada beberapa makanan yang saya sangat senang itu, misalnya sup bors ya. Oh, itu tradisional. Iya, jadi dan banyak makanan lain yang masakan Rusia untuk saya sih tidak ada problem. Jadi itu sangat bagus karena sering yang dukung channel kita tanya, bahasa makanan Indonesia, makanan Rusia untuk orang Indonesia cocok enggak? Kan bilangnya sambalnya kayak nggak ada gitu, nasinya jarang, tapi kalau di Rusia kan ada gereja ya. Orang Rusia sangat suka makan gereja gitu. Tapi sekarang juga sebenarnya soal makanan sih bukan menjadi masalah utama ya, karena beras juga ada di mana-mana, jadi di setiap restoran ada nasi, lalu sambal juga ada ya, masakan makanan yang agak pedis juga tidak sulit untuk didapatkan, dan orang Rusia juga sudah bisa menyesuaikan diri pelan-pelan dengan makanan seperti itu. Oke, terima kasih. Dan mungkin ya pertanyaan utama untuk Romo adalah tentang misi Romo di Rusia. Bisa tolong cerita beberapa mungkin keliling kota apa dan di gereja apa, ceritanya gimana? Iya. Setelah saya belajar bahasa Rusia di Moskow sekitar 7-8 bulan, lalu saya mendapat penempatan pertama di kota Vologda ya. Jadi dia agak ke utara dari Moskow ya, dari dingin juga. Lalu saya melayani di sana sekitar 5 tahun lebih, dan di sana tidak ada gereja. Sebetulnya ada tapi belum dikembalikan oleh pemerintah, sehingga kegiatan ibadahnya itu di apartemen. Dari situ saya pindah ke Moskow. Di Moskow juga tidak ada gereja saat itu, dan kita beli apartemen gedung baru lalu direnovasi, dan kemudian dijadikan salah satu ruangan besarnya untuk dijadikan gereja. Di Moskow saya bertugas sekitar 5 tahun. Itu setelah pulang ke Moskow ya? Iya. Lalu dari Moskow sejak September 2012 saya pindah ke Saint Petersburg dengan tugas utama untuk menjadi pembina bagi calon imam untuk serikat kami, Serikat Sabda Allah. Ya. Jadi calon-calonnya semuanya orang Rusia, dan tentu saja sejak awal sebenarnya ini bukan tugas mudah, karena pasti membina ya anak-anak muda untuk bisa mereka lebih tekun dalam berdoa, kemudian mengikuti aturan yang ada, jadi itu tidak mudah ya. Apalagi kan pakai bahasa asing juga. Iya, itu jadi perbedaan budaya juga, karakter, perbedaan budaya nyata awal itu saya sulit untuk menerima ketika saya membagi kuasaku ya, saya berdiri dengan tangan kanan, kalau mereka terima dengan tangan kiri ya. Dan untuk saya kan, untuk orang Indonesia kita punya kultur yang kan bahwa tidak boleh terima dengan tangan kiri kan, harus dengan tangan kanan kalau membela sesuatu. Tapi kemudian saya coba memahami dari sisi mereka, kultur budaya Rusia
Kalau itu Akhirnya tidak sengaja juga, ya, mereka iya. begitu tidak sengaja tapi memang kurang tahu. Betul itu sebenarnya masalahnya, bahwa saya harus beradaptasi dengan saya harus budaya setempat ya. Dan itu yang saya lakukan perlahan-lahan, dan sampai saat ini puji Tuhan bahwa semuanya berjalan baik. Ya, syukurlah, ini luar biasa dan sukses ya, ternyata selama 20 tahun ini. Dan mungkin dari kacamata orang Indonesia kita bisa tanya Romo juga, bagaimana menurut Romo hubungan Rusia-Indonesia mungkin ya sekarang dan untuk selama tahun ini dan kedepannya harapan gimana ya? Iya, kalau saya perhatikan bahwa seperti tadi pengalaman awal saya datang, lalu bagaimana sampai saat ini ada perkembangan kemajuan yang sangat bagus. Dalam arti bahwa sudah semakin banyak orang Rusia berkunjung ke Indonesia, walaupun mungkin lebih banyak ke Bali ya, tapi sebagian juga berkunjung ke tempat-tempat lain. Demikian juga sebaliknya, semakin banyak orang Indonesia yang datang ke Rusia. Ya, dengan keterbukaan. Hanya memang mungkin ada hambatan sedikit menyangkut kesulitan dalam urusan visa. Tetapi saya sangat yakin kedepannya pemerintah Rusia juga akan memperbaiki ini dan mungkin mempermudah untuk urusan visa ini. Dan saya sangat optimis bahwa keterbukaan ini membuat kedua negara untuk kita saling saling mengunjungi, persahabatannya lebih baik, dan kalau dulu orang Indonesia takut lihat Rusia, sekarang kan sudah dengan saya 20-an tahun di sini sudah satu bukti bahwa aman sebenarnya di Rusia. Ada bukti. Iya. Dan kalau saya tidak salah, Romo berasal dari Flores, Manggarai. Kalau di Flores itu pakai bahasa Indonesia pasti, tapi bahasa lokal apa ya? Sebenarnya Flores itu pulau kecil, tapi ada banyak bahasa daerahnya. Saya sendiri dari wilayah barat, wilayah Manggarai. Nah, saya punya bahasa sendiri. Gitu. Oh, itu ada beda-beda semua juga ya? Di Jawa kalau juga. Di daerah lainnya mereka bicara dalam bahasa daerah, saya tidak mengerti. Gitu. Menarik sekali. Iya. Mungkin kalau boleh saya mau belajar beberapa kata ya dalam bahasa Manggarai. Saya belum pernah belajar ini bahasa. Bahasanya gimana? Kalau misalnya bilang nama saya Dania, gimana tuh? Ngasamdaku Daniel. Nasamdaku Daniel. Apa kabar misalnya? Gimana? Chokre badite. Mantap. Makasih. Dan misalnya yang kata sopan-sopan gitu, maaf. Nekarabo. Ya, maaf, saya mohon maaf. Nekarabo. Menarik sekali. Dengarnya jauh beda dengan semua bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, semua. Dan satu lagi mungkin kalau saya semoga saya bisa datang ke Flores, gimana bilangnya saya lapar? Aku darem. Wow. Aku darem. Itu logat Jawa lagi, darem. Darem itu Jawa. Oke, jadi bahasa Manggarai dengan aksen Jawa, nggak boleh yang ngomong. Wah, terima kasih banyak Romo atas waktunya, itu semuanya luar biasa, sangat menarik, dan saya sih sangat senang kita bisa ngobrol dan bawa topik yang kita perlu bahas. Tapi saya tanya sedikit saja ya. Boleh. Kok bahasa Indonesianya lancar sekali ya? Belajarnya di mana gitu? Saya sebagai dosen bahasa, belajar bahasa tidak sama seperti orang lain. Karena buat saya bahasa itu semacam sesuatu hidup ya, kayak punya kaki, punya kepala, warna rambutnya gimana. Jadi kalau saya lihat gramatikanya dan gitu-gitu, saya kayak lukis gambar bahasa di otak saya, ada strukturnya. Dan pas saya mulai berteman dengan calon suami saya dulu 10 tahun lalu, saya mengerti kalau bahasa Indonesia, tidak bahasa Jawa dan bahasa Manggarai, itu nggak begitu susah untuk belajar karena gramatikanya saya tetap ada yang salah, saya tahu, tapi saya masih belajar, itu agak simple ya gramatikanya. Jadi saya cepat
strukturnya saya cepat penuh dan saya cuma isi kata yang banyak. Itu sangat penting karena vocabulary itu harus sangat banyak. Dan ya gitu caranya. Dan karena calon suami saya belajar bahasa Indonesia dan biar bisa komunikasi dengan keluarga. Iya, harus. Ya ternyata Jawa semua. Jadi berarti belajar bahasa Jawa juga ya sekarang? Ya, Titi iso bahasa Jawa tapi Titi masih belajar. Oke. Terima kasih banyak ya Romo atas waktunya dan itu sangat menarik. Oke, terima kasih kalian sudah dukung channel kita hari ini. Saksikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Romo dan saksikan video selanjutnya dan jangan lupa komen, like dan subscribe.